Salam saudara, para pria yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam seri khotbah pria yang berdampak. Dan hari ini saya mau sampaikan poin yang ketujuh untuk menjadi pria yang berdampak berkat. Sebelum saya sampaikan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Kami juga bersyukur buat waktu yang Kau berikan kepada kami malam ini untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Karena itu kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setelah poin yang pertama sampai poin yang keenam, setiap Anda pria yang mengikuti seri khotbah ini dengan serius dan sungguh-sungguh, saudara pasti mengalami perubahan yang lebih baik dan Anda telah berkomitmen untuk menjadi pria yang berdampak berkat, menjadi sumber berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan orang-orang di sekitar saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan poin yang ke-7 untuk menjadi pria yang berdampak berkat. Poin yang ke-7 adalah supaya Anda menjadi pria yang berdampak berkat, Anda harus menjadi seorang pria yang lembut tetapi juga tegas. Sekali lagi, untuk menjadi pria yang berdampak berkat, poin yang ke-7 adalah Anda harus menjadi seorang pria yang lembut dan tegas. Saya baca firman Tuhan dalam Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, Matius 21 ayat 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita melihat dalam ayat 12-13, Yesus begitu tegas, sangat tegas, sampai dikatakan dia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tetapi ayat yang ke-14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Pada saat yang sama, dia bersikap lembut. Ketika ada orang-orang buta, orang-orang timpang yang datang kepadanya dengan sikap hati yang lemah lembut, Yesus menerima dan menyembuhkan mereka. Saudaraku, keseimbangan adalah kunci kehidupan seorang pria. Perlu belajar lembut dan sekaligus tegas. Ketidakseimbangan antara lembut dan tegas akan berakibat fatal. 1. Pria yang tinggi ketegasan tetapi rendah kelembutan akan menghasilkan anak-anak pemberontak. 2. Pria yang rendah ketegasan tetapi tinggi kelembutan akan menghasilkan anak-anak manja dan hidup terlalu bebas. Sekali lagi, pria yang tinggi ketegasannya tetapi rendah kelembutannya akan menghasilkan anak-anak pemberontak. Sebaliknya, pria yang rendah ketegasannya, tinggi kelembutannya akan menghasilkan anak-anak yang manja. 3. Pria yang tinggi ketegasannya dan tinggi kelembutannya akan menghasilkan anak-anak ilahi. Itu sebabnya
sebagai pria supaya Anda menjadi pria yang berdampak berkat. Poin yang ketujuh, Anda harus menjadi seorang pria yang lembut dan tegas, seimbang. Kelembutan dan ketegasannya sama seperti Yesus. Pada saat yang sama dia bersikap tegas kepada dosa, tetapi pada saat yang sama dia juga bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang membutuhkan. Tegas dan lembut, lembut dan tegas, seimbang. Dan ketika seorang pria dapat bersikap tegas dan lembut, seimbang ketegasannya dan kelembutannya, akan melahirkan anak-anak yang ilahi. Prinsip di atas berlaku dalam segala hal yang dilakukan oleh seorang pria. Berlaku dalam hubungan dengan istri, anak, dan orang-orang yang dipimpinnya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita harus menjadi pria yang bersikap lembut sekaligus tegas. Bagaimana seorang pria bisa menjadi lembut dan tegas? Bagaimana seorang pria bisa bersikap lembut dan tegas? Yang pertama, kita harus belajar dari karakter Kristus. Yesus pernah berkata, "Belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut." Belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Sekali lagi, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Kristus sangat lembut terhadap anak-anak, tetapi sekaligus sangat tegas kepada orang-orang Farisi. Bahkan dalam ayat yang barusan saya baca, dia membalikkan meja-meja penukar uang dan membalikkan bangku-bangku penjual burung merpati. Dan pada saat yang sama, dia bersikap lembut kepada orang-orang buta dan kepada orang-orang timpang. Saudaraku, pria yang lembut selalu menyenangkan orang lain. Tetapi kalau dia tidak tegas, maka pria tersebut tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Itu makanya Yohanes pasal 15, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, yang tidak berbuah dipotongnya. Sebaliknya, pria yang tegas tanpa kelembutan cenderung menjadi brutal, bahkan jadi diktator. Itu makanya harus seimbang, lembut sekaligus tegas. Kerajaan Allah didasarkan pada kebenaran, bukan pada perasaan manusia. Itu sebabnya untuk menjadi pria yang lembut dan juga tegas, kita harus belajar dari karakter Kristus. Diktator membuat keputusan berdasarkan kepuasan pribadi, sedang pemimpin sejati membuat keputusan berdasarkan kebaikan pengikutnya. Karena itu, saudaraku, untuk menjadi seorang pria yang lembut dan juga tegas, kita harus belajar dari karakter Kristus. Agar kita menjadi pria yang lembut dan juga sekaligus tegas, seimbang kelembutan dan ketegasan. Yang kedua, kita harus belajar mengenal Bapa kita di surga atau Bapa surgawi kita. Kristus adalah gambar Bapa. Sekali lagi, Kristus adalah gambar Bapa. Sebagai seorang Bapa surga, Bapa surgawi kita, dia sangat benci pada dosa. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat mengasihi orang berdosa. Banyak pria yang mencari gambar Bapa yang keliru
Karena gambar Bapa yang salah yang diterimanya dari Bapa jasmaninya. Seringkali kita memiliki gambar Bapa yang salah dari Bapa kita, dari Bapa jasmani kita. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenal Bapa surgawi kita. Ada dua macam gambar Bapa yang sering ditiru oleh banyak pria. Yang pertama, Bapa yang diktator, keras, kejam, disiplin bagai seorang militer. Lalu Bapa yang kedua adalah Bapa yang lemah, tidak disiplin, acuh tak acuh, kurang peduli. Itu dua gambar Bapa yang keliru. Seorang pria harus mengampuni perbuatan-perbuatan Bapa jasmaninya yang sangat menyakiti hatinya. Dia bisa mengenal Bapa surgawi dengan benar hanya bila dia bisa mengampuni perbuatan-perbuatan Bapa jasmaninya yang mungkin saja melukai atau menyakiti hatinya. Melalui pengampunan tersebut, hubungan dengan Bapa surgawi akan menjadi intim. Dengan demikian, kita akan dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Bapa surgawi kita dan bertumbuh dalam kelembutan dan ketegasan seperti Bapa kita di surga. Saudaraku, kata kuncinya adalah belajar, dan terus belajar sampai kita mendapatkan pencerahan dari kebenaran dan sampai kita mengenal Bapa surgawi kita dengan benar. Karena itu saudaraku, mari kita belajar terus. Kemarin saya sudah sampaikan, berjuang mempraktekkan kebenaran itu sampai tuntas minimal 40 hari. Karena itu saudaraku, kalau Anda mau menjadi pria yang lembut dan juga tegas, yang pertama Anda harus belajar dari Yesus. Kita harus belajar dari karakter dan dari pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus belajar mengenal Bapa surgawi kita dengan cara belajar kebenaran dari hari ke hari, melepaskan pengampunan kepada Bapa jasmani kita yang mungkin saja membuat hati kita terluka. Ketika kita mampu melepaskan pengampunan itu, maka kita akan terbuka, hati kita akan terbuka untuk mengenal Bapa surgawi kita, meniru Bapa surgawi kita, mencontoh Bapa surgawi kita, lembut tetapi juga tegas. Dia sangat benci kepada dosa, tetapi dia sangat-sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Karena itu saudaraku, mari kita belajar dan belajar pada kebenaran. Mari kita terbuka kepada Yesus. Mari kita melepaskan pengampunan. Dan mari kita belajar karakter Kristus. Saya percaya Anda akan menjadi pria yang lembut dan juga tegas. Karena kalau kita menjadi pria yang lembut dan juga tegas, maka kita akan menciptakan generasi ilahi. Jika engkau mau, engkau menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluarga, bagi istri dan anak-anakmu, jadilah pria yang lembut dan juga tegas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai bertemu kembali besok pada poin yang ke-8 untuk menjadi pria yang berdampak berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini dimeteraikan dalam hati kami, sehingga kami menjadi pria yang lembut dan tegas, sehingga kami akan menciptakan generasi-generasi ilahi. Kami mau belajar dari karakter Kristus, dan kami mau belajar mengenal Bapa kami di surga,
Bapa yang lembut dan tidak tegas, Bapa yang sangat benci pada dosa, Bapa yang sangat tegas pada dosa, tetapi juga sangat lembut dan sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Dalam nama Yesus, amin. Jangan lupa saudaraku, like, share, subscribe. Saya percaya dengan melakukan itu saudara sudah Tuhan. Shalom.